Selamat malam, Romo. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir JST kami mengenai topik CNN dengan judul Klasifikasi Gambar 10 Jenis Hewan dengan CNN dengan beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Riova Banua dengan NIM 215314126 dan saya sendiri Valerian Wijaya Pratama dengan NIM 121. Kemudian di sini ada overview. Yang pertama ada latar belakang, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian ada metodologi yang memuat data, langkah penelitian, arsitektur CNN, parameter, metrik evaluasi, dan terakhir ada hasil dan analisis, rekap hasil, kesimpulan. Latar belakang di bagian rumusan masalah, yaitu masalah mendasar yang dipecahkan bagaimana mengimplementasikan sistem klasifikasi otomatis yang dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan gambar hewan ke dalam 10 kelas seperti anjing, kucing, kuda, laba-laba, kupu-kupu, ayam, domba, sapi, tupai, gajah, dengan akurasi tinggi menggunakan teknik deep learning, sambil mempertimbangkan efisiensi komputasi untuk implementasi praktis. Kemudian ada tujuannya yang pertama mengimplementasikan dan membandingkan dua pendekatan CNN, yaitu custom arsitektur dan transfer learning. Kedua, mencapai akurasi klasifikasi yang kompetitif pada dataset animal 10, mengoptimalkan proses training untuk efisiensi waktu dan sumber daya komputasi, mengembangkan sistem yang dapat diaplikasikan untuk prediksi gambar baru, kemudian melakukan eksplorasi dan visualisasi distribusi dataset animal 10, mengimplementasikan pipeline pre-processing dengan data augmentation, kemudian ada membangun custom CNN lightweight untuk training cepat, mengimplementasikan transfer learning dengan MobileNet V2 sebagai base model, mengevaluasi dan membandingkan performa kedua model tersebut. Metodologi, di sini kami mengambil dataset dari Kaggle dengan berjudul Animal 10. Ukurannya 28.000, berkualitas medium, jumlah kelas 10 kategori, distribusi 2.000 sampai 5.000 gambar per kategori. Kemudian formatnya RGB dengan berbagai resolusi, kualitas medium quality. Kemudian di sini kita bisa melihat eksplorasi data yang di mana di sini bisa dilihat per kelasnya ada berapa persen dengan anjing yang memiliki 18% yaitu nilai paling tinggi dan nilai paling rendah yaitu kucing di 6%. Di gajah di 5%. Kemudian ada langkah penelitian, data preprocessing augmentation. Di sini kita bisa melihat kalau image resizing standarisasinya diubah ke 128 pixel untuk fast training. Kemudian ada normalisasi pixel ke range 0 sampai 1 dengan rescaling 1:25:5. Data augmentation phase mode, rotation kurang lebih 15 derajat, height atau width shift kurang lebih 10%, horizontal flip random, dan data splitting yaitu 80% training, 20% validation menggunakan image data generator. Kemudian ada arsitektur model CNN. Model CNN biasa memiliki tiga lapisan konvolusi tingkat. Blok pertama menggunakan 32 filter, kedua menggunakan 64 filter, dan ketiga 128 filter. Semakin dalam bloknya, semakin banyak filter yang digunakan untuk menangkap fitur yang lebih kompleks dari gambarnya. Kemudian setiap blok konvolusi diikuti oleh max pooling 2D yang mengecilkan ukuran gambar, mengurai jumlah, serta mempercepat proses pelatihan, serta dropout yang mematikan sebagian neuron secara acak saat pelatihan, mencegah overfitting agar model tidak terlalu menghafal data latih. Ini ada model CNN biasa, yaitu lapisan Global Average Pooling 2D meratakan hasil blok konvolusi menjadi satu vektor dengan mengambil rata-rata dari tiap feature map. Ini menggantikan flatten dan lebih ringan, mengurangi resiko overfitting serta mempercepat pelatihan. Kemudian ada ekstraksi fitur, output disalurkan ke lapisan dense dengan 128 neuron dan aktivasi ReLU untuk memproses informasi lebih lanjut. Kemudian dropout tambahan sebesar 0,5 digunakan untuk mencegah overfitting sebelum output akhir. Lapisan terakhir memiliki 10 neuron, satu untuk setiap kelas yang ingin diprediksi dan menggunakan aktivasi softmax. Softmax mengubah output menjadi probabilitas sehingga model bisa memilih kelas dengan nilai tertinggi sebagai hasil prediksi. Kemudian ada transfer learning, memuat MobileNet V2 yang dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Include top files berarti lapisan klasifikasi default milik MobileNet V2 tidak disertakan. Kemudian input disesuaikan dengan ukuran gambar self-image size dan tiga saluran warna RGB. Kemudian yang kedua, membekukan lapisan MobileNet
Semua bobot pada MobileNet tidak akan diubah pada pelatihan Frozen atau Frozen karena hanya digunakan sebagai pengambil veto dari gambar. Kemudian yang ketiga menambahkan custom classification head. Di sini global average polling 2D meratakan output dari base model menjadi stop vector. Kemudian di dropout 0,3 membantu mencegah overfitting dan then 128 relu berfungsi sebagai lapisan klasifikasi menengah untuk belajar pola dari fitur dan then 10 softmax adalah lapisan output untuk klasifikasi ke 10 kelas berbeda. Kemudian akan masuk di training proses. Yang pertama ada optimizer menggunakan Adam dengan learning rate yang ditentukan cocok untuk training cepat dan stabil. Kemudian ada loss function categorical cross entropy digunakan untuk klasifikasi multikelas dengan label one hot. Kemudian ada matrix model akan memantau akurasi saat pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan early stopping yaitu memantau file akurasi. Jika akurasi validasi tidak meningkat dalam 5 epoch, pelatihan dihentikan di awal. Kemudian ada restore base wake true yaitu mengembalikan bobot terbaik saat akurasi validasi tertinggi. Kemudian membantu mencegah overfitting dan menghemat waktu pelatihan. Kemudian yang B, reduce LR on plateau. Jika file akurasi tidak meningkat selama 3 epoch, learning rate akan dikurangi 50%. Kemudian membantu model keluar dari kondisi stagnan atau plateau saat pelatihan. Kemudian min LR 1E min 6 adalah batas bawah learning rate agar tidak terlalu kecil. Kemudian parameter untuk pelatihan, yang pertama ada optimizer, Adam dengan learning rate 0,001, loss function categorical quotient entropy, kemudian batch size 32, optimal untuk efisiensi memori. Kemudian epoch 50 dengan early stopping, callbacks, early stopping patient 5, monitor file akurasi, kemudian reduce L on plateau, faktornya di set ke 0,5 dan pasiennya di set ke 3. Baik, untuk metrik evaluasi digunakan confusion matrix, visualisasi detail prediksi benar dan salah untuk setiap pasangan kelas. Kemudian ada akurasi, precision per kelas, recall per kelas, F1 score per kelas, dan support untuk setiap kelas. Kemudian kita masuk hasil dan analisis. Berikut adalah histori pelatihan dari CNN biasa didapatkan kalau pelatihan berhenti di epoch 29 dan akurasinya berhenti di 0,67 dan lossnya di 0,9498. Ini metrik evaluasi dari CNN-nya kita bisa dapatkan akurasinya ada di 66%. Kemudian di histori pelatihan pre-trained model didapatkan pelatihan berhenti di epoch 16 dan akurasinya di 0,9259 dan lossnya di 0,2190. Dan ini adalah evaluasi metriknya didapatkan model NetV2 mendapatkan akurasinya 93%. Berikut adalah perbandingan model dari kedua model CNN biasa dan model dari transfer learning. Ini analisis dari CNN biasa kelebihannya lightweight arsitektur model sangat ringan, 500.000 parameter sehingga cocok untuk deployment mobile atau edge device. Dan pas interference, interference time sangat cepat karena arsitektur sangat sederhana. Nomor tiga, memori efisien membutuhkan RAM minimal untuk training dan inference. Kemudian 4, good for specific class menunjukkan performa baik untuk Spider dan Chicken. Kelima, customizable mudah dimodifikasi dan dituning untuk domain spesifik. Yang keenam, no dependency tidak bergantung pada pre-trained weights eksternal. Kemudian ada kekurangannya di low overall akurasi hanya di 67%, tidak memenuhi target untuk 80%. Poor generalization, kesulitan menangkap fitur kompleks karena limited layer. Kemudian ada performa sangat buruk untuk kategori cat dan cow. High loss value di lossnya 0,94 menunjukkan model belum converse optimal. Dan limited feature extraction arsitektur sederhana tidak mampu ekstra kompleks patterns. Overfitting issue gap besar antara precision dan recall di beberapa kelas. Kemudian di masalah per kelasnya ada di cat-nya recall sangat rendah. Model gagal deteksi sebagian besar kucing di cow recall sangat rendah. Confusion dengan sheep dan horse. Dog precision tinggi dengan recall rendah. Dengan horse precision rendahnya di 50%.
Dan analisis model di transfer learning, kelebihannya ada di akurasinya di 92,59%. Kelebihannya melebihi target 80%. Kemudian di konsisten across all class, semua kelas mencapai F1 score di atas 0,85. Balance precision recall hampir semua kelas memiliki precision dan recall seimbang. Pas conference hanya dalam 16 epoch dibandingkan 29 epoch custom CNN. Retried model features leverage powerful image net features untuk better features attention, robust performance, stabil across different animal categories, low lossnya di 0,2190 menunjukkan model well trained, superior spider detection, perfect performance untuk di kelas spider. Ini kekurangannya eh, di keterbatasan teknikal. Image resolution penggunaan 128 kali 128 pixel untuk fast training mungkin mengurangi detail penting untuk beberapa kelas seperti Butterfly dan Spider. Data imbalance, distribusi tidak seimbang antara kelas dapat menyebabkan bias terhadap kelas dengan data lebih banyak. Limited augmentation. Customer menggunakan augmentation yang lebih konservatif, mungkin mengurangi robustness model. Single model arsitektur tidak mengeksplorasi ensemble method atau advanced arsitektur seperti ResNet dan EfficientNet. Keterbatasan dataset, quality varian, medium quality image dengan noise yang disengaja mempengaruhi konsistensi training, intra-class variation. Beberapa kelas memiliki variasi pose, lightning, dan background yang signifikan. Interclass simulatory. Kelas seperti cow, horse, sheep, dog memiliki kesamaan visual yang dapat menyebabkan confusion. Kesimpulan, successful implementation. Sistem klasifikasi hewan berhasil diimplementasikan dengan dua pendekatan yang berbeda, mencapai akurasi yang dapat diterima di antara 80 sampai 90%. Transfer learning superiority. MobileNet V2 based transfer learning menunjukkan performa superior dibandingkan custom CNN, terutama dalam hal akurasi dan stability. Fast training effectiveness. Optimasi fast training mode berhasil mengurangi computational requirement signifikan tanpa major accuracy degradation. Reduction readiness. Implementation menghasilkan sistem yang siap untuk deployment dengan utilities lengkap untuk prediction dan model manajemen. Terima kasih atas presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf.